Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai konseling analisis transaksional. Konseling ini tokohnya adalah Eric Berne, lahir tahun 1910, meninggal tahun 1970. Konseling ini muncul akibat ketidakpuasan Eric Berne terhadap psikoanalisis yang menganggap bahwa psikoanalisis berdasarkan hasil pengalaman dia, psikoanalisis kurang dapat menyelesaikan masalah-masalah dari klien. Analisis transaksional muncul atau mulai diperkenalkan tahun 1950-an. Nah, analisis transaksional dapat digunakan untuk konseling individu, tapi memang lebih cocok untuk kelompok gitu ya. Oke, ini hakikat manusia menurut analisis transaksional. Yang pertama, manusia memiliki pilihan dan tidak terbelenggu masa lalu. Jadi memang karena ini merupakan bagian dari ketidaksetujuan dia dengan psikoanalisis. Kalau di psikoanalisis disebutkan bahwa manusia itu dipengaruhi oleh masa lalu, sedangkan menurut dia manusia memiliki pilihan dan tidak terbelenggu masa lalu. Kemudian manusia mempunyai keinginan atau dorongan untuk memperoleh sentuhan. Nah, di sini yang dimaksud dengan manusia mempunyai keinginan atau dorongan untuk memperoleh sentuhan, ini sentuhan secara fisik maupun secara psikis. Dalam artian, bagaimana sih seseorang bisa memperoleh sentuhan itu melalui proses yang namanya transaksi. Transaksi ini salah satunya adalah komunikasi. Nah, sentuhan-sentuhan itulah yang nantinya akan membentuk skrip atau naskah hidup seseorang. Ini yang berikutnya, kepribadian individu memperoleh sentuhan melalui transaksi yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, penampilan kepribadian seseorang terbentuk naskah hidup atau life script seseorang yang telah terbentuk sejak usia muda. Jadi yang tadi saya sebutkan bahwa kepribadian individu itu terbentuk melalui proses sentuhan melalui proses transaksi. Nah, proses transaksi yang terus-menerus itu akan membentuk yang namanya life script gitu ya. Oke, kemudian yang hakikat manusia yang lainnya adalah manusia dapat berubah asalkan ia mau. Kemudian manusia bertingkah laku dipengaruhi oleh pengharapan dan tuntutan dari orang lain. Yang terakhir, manusia dilahirkan bebas, tetapi salah satu yang pertama dipelajari adalah berbuat sebagaimana yang diperintahkan. Ini hakikat manusia menurut teori analisis transaksional. Oke, struktur ego. Nah, dalam analisis transaksional ini terkenal sekali dengan struktur egonya. Pertama itu ada orang tua atau parents, kemudian ada dewasa atau adult, kemudian ada anak atau child. Nah, status ego parent seperti apa sih? Mengkritik, sayang, mendorong, memberi semangat, menerima, memberi rasa aman. Kemudian ada adult, ini bertanggung jawab, rasional, mandiri, objektif, penuh pertimbangan dan rasional. Child itu menyesuaikan, penurut, patuh, sopan, dan wajar, atau di sini bentuknya lucu, tergantung, agresif, spontan, dan kritis. Jadi yang dimaksud dengan status ego itu merupakan struktur kepribadian seseorang gitu ya. Dalam diri orang itu ada 3 status ego. Kadang kita menjadi parents, kadang kita menjadi adult, kadang kita menjadi child. Jadi ada 3 hal. Nah, dalam analisis transaksional, nanti saya jelaskan di slide berikutnya, bahwa seseorang yang baik yang pribadi yang sehat itu pribadi yang bisa menyesuaikan status ego sesuai dengan kondisi dan lawan dari orang yang diajak berkomunikasi. Gitu. Jadi dia bisa menempatkan kapan dia menggunakan status parents, kapan dia menjadi orang dewasa, dan kapan menjadi anak-anak. Pribadi yang sehat salah satunya adalah orang yang bisa menyesuaikan status ego yang mana ketika dalam kondisi tertentu. Misalnya gini,
ketika kita dengan teman-teman yang memang kita anggap dekat, kita sering bercanda. Nah, bercanda itu merupakan status ego child, anak. Tentunya kita harus kalau ketika orang menggunakan status ego anak, ya kita menyesuaikan dengan status anak juga. Akan menjadi tidak nyaman atau tidak nyambung ketika kita menggunakan status ego anak, teman kita menggunakan status ego parents, gitu ya. Jadi kan, eee, tidak sesuai posisinya, sedangkan dalam kondisi seperti itu adalah kondisi bercanda. Atau kita menggunakan, status ego adult, misalnya kita bertanya tentang, "Jam berapa sekarang?" Nah, jawaban yang pasti diharapkan itu harusnya menggunakan status ego adult lagi dengan menjawab pukul misalnya atau jam 8.30. Tapi menjadi tidak sesuai ketika kita bertanya jam berapa, dijawab dengan status ego anak. Misalnya, "Lihat aja sendiri." Nah, gitu ya. Oke, nah, ini sikap dasar manusia. Jadi sikap dasar manusia itu menurut teori analisis transaksional itu ada 4. Pertama, "I'm not okay, you are okay." Ini sikap anak-anak biasanya. Yang kedua, "I'm not okay, you are not okay." Jadi sama-sama merasa nggak oke. Nah, ini merupakan sikap yang depresi, biasanya menunjukkan sikap depresi. "I'm okay, you are not okay," cenderung menuntut atau menyalahkan. Jadi, "I'm okay, you are not okay." Jadi, tipikal orang yang cenderung menuntut, menyalahkan, mengamping hitamkan gitu ya. Kemudian ada, "I'm okay, you are okay." Nah, ini, sikap yang paling baik dan ini sikap, pribadi yang sehat. Jadi memandang orang lain tuh equal atau sama. Nah, ini saya jelaskan tentang pribadi sehat. Pribadi sehat itu posisi kehidupannya atau sikap dasarnya itu, "I'm okay, you are okay." Jadi memandang sama-sama, stabil gitu ya. Bukan, sorry, stabil, equal. Kemudian status ego bertugas secara tepat. Tadi kalau orang sedang bertanya dengan menggunakan, eee, status egonya orang dewasa, maka kita menjawab sebagai orang dewasa. Kalau misalnya dia ngajak bercanda menggunakan status ego anak, maka kita menjawab dengan status ego anak juga. Jadi pribadi yang sehat itu pribadi yang bisa menggunakan status egonya secara pas. Kemudian memahami dirinya dan orang lain. Eee, di sini kita harus paham yang tadi ya, orang menggunakan status ego apa, kita menggunakan status ego apa. Jadi memahami dirinya dan orang lain. Relatif bebas dari skrip. Skrip itu yang tadi naskah hidup, tapi naskah hidup yang terbentuk, yang melalui sentuhan dan sentuhan itu relatif stabil dan baik sehingga membentuk, eee, life script-nya bagus gitu ya. Sedangkan pribadi bermasalah itu posisi kehidupannya itu, "I'm not okay, you are not okay." Yang tadi depresi, gua nggak oke, lu juga nggak oke. Jadi ini sama-sama memandang dirinya inferior dan orang juga inferior. Ini contoh orang yang, depresi salah satunya. "I'm okay, you are not okay." Nah, ini juga bukan pribadi yang sehat, tapi pribadi yang bermasalah ketika selalu memandang dirinya lebih lebih baik, lebih tinggi dari, kondisi orang lain. Eksklusi, batas status ego yang kaku, yang tadi saya sudah jelaskan. Ketika orang sangat kaku maunya pakai parent, terus, dalam setiap komunikasi, baik itu dengan teman, dengan orang tua, dengan orang, teman sekerja, tanpa bisa membedakan kapan menggunakan child dan adult, hanya parents yang digunakan, berarti ini dia, eksklusi. Kemudian ada kontaminasi status ego. Kalau tadi kaku, nggak bisa mindahin kapan jadi parents, adult, sama child, kalau ini dia nggak ngerti kapan harus menggunakannya gitu ya. Oke. Oke, ini, proses konseling pertama mau menerima tanggung jawab pada dirinya sehingga kalian dapat menyeimbangkan egonya. Jadi
target dalam proses konseling di analisis transaksional adalah klien yang tidak mau menerima tanggung jawab itu diajak untuk atau dibuat mau menerima tanggung jawab pada dirinya sehingga dia dapat menyeimbangkan egonya. Biasanya orang yang tidak mau menerima tanggung jawab itu selalu menggunakan status egonya child. Sehingga kan child itu kan maunya enak sendiri, senang, nyaman, tapi buat dirinya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Nah, kemudian yang kedua, targetnya adalah mendefinisikan kembali skripnya. Nah, analisis skrip yang terbentuk misalnya sentuhan dalam proses transaksi itu kurang sehingga live script-nya itu menjadi tidak mau menerima tanggung jawab gitu ya, nggak bisa mengambil pilihan. Nah, itu kita definisikan kembali. Terus yang ketiga adalah melakukan introspeksi terhadap games yang dijalani. Nah, salah satu cara untuk mengetahui bagaimana sih kondisi transaksional si klien dengan terapis atau lingkungannya, itu dengan melakukan games. Biasanya games ini dirancang oleh konselor untuk menganalisis struktur ego yang digunakan oleh klien. Oke, teknik konselingnya ada 4, ada analisis struktur, ada analisis transaksional, kemudian ada analisis game, dan analisis script. Analisis struktur itu untuk mengetahui struktur ego yang biasa dia gunakan gitu ya. Jadi ini struktur ego yang dia gunakan tuh seperti apa sih seringnya gitu ya. Nah, terus analisis transaksional itu lebih pada ketepatan struktur ego yang dia gunakan, apakah sesuai atau tidak dalam proses transaksional itu. Kemudian ada analisis game, jadi klien sama konselor melakukan satu game yang sudah dirancangkan oleh konselor. Kemudian konselor itu menganalisis bagaimana sih pola interaksi dalam si klien terhadap lingkungannya. Nah, yang terakhir ada analisis script, ini analisis naskah hidup untuk mengetahui bagaimana terbentuknya naskah hidup si klien yang kemudian bisa didefinisikan ulang live script-nya itu. Dalam analisis transaksional itu memang lebih cenderung dalam pola komunikasi yang dianalisis gitu ya. Nah, bagaimana sih seorang berkomunikasi dengan lingkungan, dengan dirinya gitu kan. Nah, di situ dianalisis sehingga terlihat naskah hidupnya, terlihat struktur egonya, terlihat sikap dasar manusianya gitu ya. Jadi ini yang dilakukan oleh Eric Berne untuk membantu orang menerima tanggung jawab, membuat pilihan gitu ya, dengan cara melakukan analisis transaksional. Oke, demikian untuk penjelasan singkat mengenai analisis transaksional. Saya Iman Nujaman, silakan lihat juga di Iman Simana Channel di YouTube. Kemudian kalau ada yang mau mengirim email bisa melalui nurjamaniman@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.